Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Era Yunanto Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Fundamental AI, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus, NIM 2523000039 dari program studi Sistem Informasi Institut Widya Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul klasifikasi resiko stunting menggunakan decision tree, penerapan learning from example dan knowledge in learning untuk deteksi dini kesehatan balita. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma decision tree dapat dimanfaatkan untuk membantu klasifikasi resiko stunting pada balita, sehingga proses deteksi dini dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan mudah dipahami. Pada slide ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi. Gizi kronis dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan usianya, tetapi juga dapat menghambat perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas ketika dewasa. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu tenaga kesehatan melakukan deteksi dini. Salah satu metode dapat digunakan adalah decision tree, yaitu algoritma klasifikasi yang mampu mengelompokkan tingkat risiko stunting berdasarkan data fisik dan riwayat kesehatan balita. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana mengklasifikasikan risiko stunting pada balita secara akurat. Dua, bagaimana menerapkan algoritma decision tree dalam membentuk aturan klasifikasi. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengelompokkan tingkat risiko stunting berdasarkan data antropometri. Penelitian ini adalah mengelompokkan tingkat risiko stunting berdasarkan data antropometri balita serta membantu tenaga kesehatan maupun posyandu dalam melakukan deteksi dini secara lebih cepat dan efisien. Pada penelitian ini digunakan beberapa atribut sebagai data masukan. Atribut tersebut meliputi umur balita, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, riwayat pemberian ASI, dan status stunting sebagai label. Data-data tersebut akan dipelajari oleh algoritma decision tree untuk menemukan pola sehingga sistem dapat membedakan balita yang berisiko maupun yang tidak berisiko mengalami stunting. Tahapan pertama adalah pengumpulan data dari posyandu atau fasilitas kesehatan. Tahap kedua yaitu pemrosesan, seperti membersihkan data yang kosong dan mengubah data ke format yang sesuai. Ketiga adalah penelitian model, yaitu membangun pohon keputusan menggunakan metode information gain untuk menentukan atribut terbaik sebagai percabangan. Tahap keempat yaitu pengujian model, menggunakan data testing agar diketahui tingkat akurasi model. Tahap terakhir adalah prediksi, yaitu memberikan hasil klasifikasi. Slide ini menunjukkan bagaimana decision tree bekerja. Proses dimulai dari root node atau akar pohon keputusan. Selanjutnya, sistem akan mengevaluasi atribut tertentu, misalnya tinggi badan, berat badan, atau riwayat ASI. Setiap hasil evaluasi mengarahkan data menuju cabang berikutnya hingga mencapai leaf node, yaitu keputusan akhir berupa berisiko stunting atau tidak berisiko.
Kelebihan metode ini adalah seluruh proses pengambilan keputusan dapat dijelaskan melalui if then sehingga mudah dipahami oleh tenaga kesehatan. Decision tree memiliki beberapa kelebihan. Pertama, hasil klasifikasinya mudah dipahami karena berbentuk aturan yang jelas. Kedua, proses klasifikasinya sangat cepat. Ketiga, mampu mengolah data numerik maupun data kategorikal secara bersamaan. Namun metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah rentan mengalami overfitting, yaitu model terlalu menyesuaikan data pelatihan sehingga performanya dapat menurun ketika digunakan pada data baru. Selain itu, perubahan kecil pada data dapat menghasilkan struktur pohon keputusan yang berbeda. Selain memanfaatkan data historis, penelitian ini juga menerapkan konsep knowledge in learning. Artinya sistem tidak hanya belajar dari data, tetapi juga memanfaatkan pengetahuan dari pakar kesehatan seperti standar pertumbuhan anak berdasarkan WOZ score. Dengan menggabungkan data dan pengetahuan pakar, model yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan kondisi nyata dan mampu memberikan hasil klasifikasi yang lebih akurat. Sebagai kesimpulan, algoritma decision tree mampu mengklasifikasikan risiko stunting secara cepat, transparan, dan mudah dipahami. Hasil klasifikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai alat pendukung keputusan bagi tenaga kesehatan maupun posyandu dalam melakukan deteksi dini. Dengan adanya sistem ini, balita yang memiliki risiko tinggi dapat segera memperoleh intervensi gizi sehingga diharapkan mampu mengurangi angka stunting. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai klasifikasi risiko stunting menggunakan decision tree. Terima kasih kepada Bapak Era Yunianto MKom atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, serta kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, mohon maaf. Saya sangat terbuka terhadap kritik, saran maupun pertanyaan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.